Shalom, sahabat penyuluh dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Agus Widodo, di dalam penyuluhan agama Kristen 4 Juli 2020. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kita masih bisa bertemu di dalam kesempatan yang indah ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita masih bertemu secara online dengan media yang saya tentunya yakin bahwa ini juga adalah media yang dipakai Tuhan juga untuk menjadi media bagi kita untuk bersama-sama belajar, untuk mengenal Tuhan semakin lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam satu perikop kitab di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 14. Di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan memberi judul dari kitab ini adalah Kelahiran Mesias yang Dijanjikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika berasal dari kota kecil yaitu Mori Syed-Gad, ya. Di dalam Mika pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Di mana kota itu? Kota itu terletak di bagian selatan Yehuda, di mana suatu wilayah pertanian yang sangat subur, sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Seperti Amos, Bapak Ibu, Mika berasal dari daerah pedesaan, mungkin dari keluarga yang sederhana. Sedangkan Yesaya, rekannya di Yerusalem, bernubuat kepada raja dan tentang situasi internasional. Mika adalah nabi pedesaan yang mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan juga hakim yang kena suap. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, kebejatan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, dan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mengingatkan akan dampak yang berat jikalau umat itu dan pemimpinnya terus bersikeras melakukan kejahatan. Ia meramalkan kejatuhan Israel dan ibu kotanya Samaria. Dalam Mika 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem. Itu di dalam Mika pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan 16, dan Mika 3 ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mika mengungkapkan salah satu nubuat di dalam perjanjian lama tentang juru selamat yang paling jelas dan mempunyai makna yang sangat dalam. Seorang penguasa yang dijanjikan akan menyampaikan berkat Allah yang sudah lama dijanjikan kepada bangsa Israel. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah Allah sendiri yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ia lahir sebagai seorang manusia dari keturunan Daud di kota Bethlehem. Karena ia adalah Allah, maka segala yang ia lakukan mempunyai makna yang besar bagi umatnya. Apa maknanya kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama adalah kelahirannya menyatakan bahwa umatnya pada hakikatnya adalah sia-sia tanpa kehadirannya. Ini sudah jelas, Bapak Ibu. Sebab hingga kelahirannya di Bethlehem, mereka semua adalah bangsa yang terlantar dan jauh dari Allah. Mika 5 ayat yang ketiga. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan Allah
agar dapat menemukan identitas diri mereka yang sebenar-benarnya. Kelahirannya memberikan keamanan yang sesungguhnya, ya. Tanpa dia, keberadaan mereka tergantung kepada lingkungan dan kemurahan musuh-musuhnya. Sangat kontra sekali. Namun ketika ia datang dengan kekuatan Tuhan, dia akan menggembalakan mereka. Sebagai kawanan domba gembalaannya, mereka akan mendapatkan keamanan. Kemudian yang kedua, apa makna kelahiran Yesus? Yang kedua adalah kelahirannya memberikan kedamaian yang sejati kepada umatnya. Kelahiran Yesus Kristus memberikan kedamaian yang sejati kepada umatnya. Kebesarannya akan sampai ke ujung bumi dan kekuatannya akan menjamin keamanan mereka. Ketika ia menyertai mereka, kehadirannya akan memberikan kedamaian sejati. Amin, luar biasa. Mika 5 ayat yang keempat. Dalam Mika 5 ayat yang kelima mengatakan, bahkan Asyur pun yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu tidak akan mampu melawan mereka. Siapapun tidak akan dapat mengalahkan mereka lagi. Betapa tidak, yang akan menjadi juru selamat mereka adalah pribadi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan lebih dulu ada daripada manusia. Juru selamat ini tak lain adalah Yesus Kristus. Keturunan Yakub akan tetap ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan. Bapak Ibu, nubuat ini secara harafiah memang sudah digenapi. Penelitian membuktikan bahwa pada masa perjanjian baru, 1 dari tiap 10 orang dalam kerajaan Romawi adalah orang Yahudi. Bukankah hidup dalam pembuangan tidak mudah? Nubuat ini juga sedang digenapi melalui perkembangan dan pertumbuhan gereja-gereja di dunia. Tidak akan ada kekuatan yang mampu melenyapkan umat Kristen. Umat Kristen harus selalu bergantung kepadanya. Bahkan bukan kepada kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang akan dihancurkan oleh Allah. Bukan kepada dunia ini manusia bergantung. Umat Kristen akan terus ada di antara bangsa-bangsa sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk membuat sebuah kesimpulan dari materi atau dari pembacaan kita dalam kitab Mika. Kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa sebelum Mesias datang, semuanya gelap, suram, tidak ada harapan. Yang ada hanya kehancuran dan hukuman. Namun kedatangan Mesias membuat hukuman dan kehancuran menjadi tak berdaya. Ada harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa kalau ada harapan dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah, dan serahkanlah hidupku, hidupmu, hidup kita kepadanya. Maka hidup kita akan dibuat bercahaya. Maka Tuhan akan membuat kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tidak ada kekuatan yang mampu melenyapkan umat Kristen. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa umat Kristen atau anak-anak Tuhan harus apa? Harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, bergantunglah kepada Allah. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada apapun yang fana, tapi bergantung kepada Allah. Maka Allah akan menjamin hidup kita.
maka Allah akan menjaga kita, maka Allah akan memberikan kepada kita kemurahan sepanjang umur hidup kita. Puji nama Tuhan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan.